Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah la haula wa la quwata illa billah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah. Segala puji bagi Allah, utamanya yang telah memberikan kita karunia-Nya sehingga kita dijadikan orang yang Islam. Mudah-mudahan terus kita dijadikan oleh Allah orang yang cinta Allah, cinta akhirat. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah curahkan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surat Ali Imran ayat 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. La yadurrukum illa adha wa yuqatilukum yuwallukumul adbar thumma la yunsarun. Shadaqallahul azim. Jadilah kalian umat yang terbaik, yang dikeluarkan untuk manusia. Kalian menyuruh pada yang ma'ruf dan kalian saya ulangi, kamu adalah umat yang terbaik, kalian adalah umat yang terbaik, dikeluarkan atau dilahirkan untuk manusia. Kalian menyuruh pada yang ma'ruf dan kalian mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Kuntum, kalian adalah khaira ummatin, sebaik-baik umat, ukhrijat, dikeluarkan, linnasi, bagi manusia. Kita berusaha menjadi orang mukmin yaitu orang yang paling baik, sebaik-baik umat. Diulangi, kita berusaha menjadi orang mukmin yaitu sebaik-baik umat. Jadi kita wajib punya keinginan, punya kemauan untuk menjadi umat yang terbaik. Kita berusaha untuk menjadi umat yang terbaik. Jangan pokoknya berjalan begitu saja, jangan. Kita berusaha, kita punya misi, punya visi, punya keinginan, punya pandangan menjadi umat yang terbaik. Kemudian nomor 2, kita ingat bahwa kita dilahirkan oleh Allah itu untuk kepada manusia, agar kita merintah pada yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Ukhrijat linnasi, yang dikeluarkan pada manusia.
kita berusaha mengingat bahwa kita dilahirkan oleh Allah ke dunia ini untuk mengajak atau memerintah yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Memerintah yang ma'ruf yaitu cinta Allah dan cinta hari akhir. Sekecil apapun kita mengajak pada cinta pada yang ma'ruf. Jadi kita berusaha untuk mengajak pada yang ma'ruf sekecil apapun, sesedikit apapun. Kita berusaha mengajak orang untuk pada yang baik. Apa contohnya mengajak yang baik? Contohnya kita mengajak untuk senang pada Al-Quran. Kita mengajak orang untuk tidak melecehkan Al-Quran, tidak melecehkan hukum-hukum Allah. Itu juga mengajak yang baik. Makanya tiap hari kita itu berpikir, kita berbuat baik apa, mau berbuat baik apa, terus menerus. Jadi ulangi, kita berusaha untuk memerintah pada yang ma'ruf, pada yang baik. Yaitu cinta Allah dan cinta hari akhir. Tidak cinta pada diri sendiri serta dunia. Wa tanhauna 'anil munkari, dan kalian cegah daripada kemungkaran. Yaitu cinta dunia dan cinta diri sendiri. Kita mencegah pada yang mungkar. Apa itu yang mungkar? Ya cinta dunia itu. Bagaimana caranya tidak cinta dunia? Ini wajib ini. Buat kita itu wajib. Wajib pribadi-pribadi. Kapan kita mengajak pada cinta Allah? Mungkin mengajak tidak dengan omongan saja. Misalnya kalau ada orang ngaji kemudian disenang-senangkan dengan dunia, misalnya disanjung, kemudian misalnya diberi uang, diberi apa, itu sama dengan mengajak dengan cara perbuatan. Jadi ayat ini adalah ayat yang mewajibkan kita untuk perintah yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Memerintah kebaikan dan mencegah yang mungkar. Apa kebaikan itu? Cinta Allah, cinta Rasul, cinta ulama dan lain sebagainya. Mencegah yang mungkar yaitu cinta dunia dan cinta diri sendiri. Wa tu'minuna billahi, dan kalian beriman pada Allah. Makanya menjadi umat yang terbaik itu syaratnya satu, perintah yang baik, nomor dua, melarang yang mungkar, dan yang ketiga selalu beriman kepada Allah. Pada
keluarga kita, pada istri kita, yang kita dihalalkan untuk apa? Tidur bersama. Pada waktu itu kita omongi istri kita. Kita omongi dengan apa? Ibadah, dengan perlu apa? Keagungan Allah. Ya Allah, Dik, Allah itu maha kuasa. Maha kuasa menciptakan akhirat. Alam akhirat itu selamanya itu Allah maha kuasa. Dek, kalau tadi dagangannya itu apa? Dagangannya kita itu kurang laku. Itu adalah apa? Ujian dari Allah. Memang dunia itu ujian dari Allah. Dek, saya sudah lama ndak pulang ke rumah. Yang sabar saja ya, itu ujian dari Allah melalui guru misalnya. Diomongi, tidak wahi, agar tidak terlalu cinta dunia. Orang yang menyuruh pada yang ma'ruf itu minimal adalah menyuruh pada diri sendiri. Paham ya? Kejadian siang yang tidak benar menurut agama, kita sampaikan. Dek, kamu tadi kan hampir menuduh saya ya. Sudah saya maafkan. Tapi tidak benar menuduh itu. Menuduh bahwa saya menuduh sampean itu sama dengan ya menuduh juga. Ya. Menuduh bahwa orang lain menuduh dia itu sama dengan ya menuduh juga, ya kan? Ngomongi istri mau tidur diomongi, ya kan? Itu sama dengan ngomongi pada diri sendiri. Ya. Pernah full kamu ngomongi istrimu? Siangnya merawat anak kemudian kerepotan. Pernah kamu memberikan kabar gembira pada istrimu? Hai dek, neng, gini loh neng, kita memang repot mengasuh anak, tapi itu adalah kewajiban dan makanya itu pahalanya luar biasa. Sampai merawat anak panti asuhan 1000 jumlahnya dibanding dengan merawat anak satu, maka lebih besar pahalanya merawat anak satu. Tapi yang penting sampai dek cinta pada Allah diberi ujian begini. Nah itu loh ngomong ya. Mbak Sunda sih pernah ngomong begitu. Alhamdulillah. Atau pas habis ngaji misalnya kemarin malam Jumat saya ngaji begini-begini. Pak Nirul, Mak Nirul, ya ngomong ngaji ngene-ngene, ada yang bener. Jar akhirat itu mesti ono. Nduk gene akhirat itu ono wong sing apa? Mlebu swarga, tapi sing kathah mlebu neraka. Dia mau ngaken anggene bojo. Pokoknya awake dhewe dadi lakone bagian apa? Bagian ajak-ajak kesaenan. Ketemu uang nggih ngono. Apa meneh langsung ketemu uang gelem diajak kapian tambah tepak nih. Kadang-kadang uang ngejak diajak gelem dijak omong-omongan nek dikai rokok dhisik, ya. Yo kadang kayak rokok wis gelem dijak omong-omongan ya. Alhamdulillah. Ingat, setiap ucapan kita dihisap oleh Allah. Bukan hanya yang dimakan saja yang dihisap. Ngomong juga dihisap oleh Allah. Makanya ngomong sak ngomong ngejak pada kebaikan. Ya.
ngajak kebaikan dan mencegah daripada yang mungkar. Setelah ketemu istri begitu, maka istri diajak masuk surga, masuk dapat ampunan Allah. Nih, jadi kita berusaha untuk menjadi umat yang terbaik, yaitu selalu mengajak pada yang ma'ruf dan selalu mencegah yang mungkar. Apapun taktiknya, mencegah yang mungkar. Kemudian selalu iman kepada Allah. Selalu iman kepada Allah. Walau aman ahlul kitabi, dan jikalau ahli kitab itu beriman, lakana khairul lahum, sungguh itu adalah baik bagi mereka. Jadi kita ajak orang menjadi beriman, kita dakwah, mengajak pada yang ma'ruf meskipun pada ahli kitab. Ahli kitab yaitu minimal Yahudi Nasrani. Kemudian dikiaskan dengan ahli kitab adalah orang yang pinter ngomong tapi nggak bisa ngelakoni. Orang yang pinter baca kitab tapi tidak bisa menjalankan. Itu juga didakwai, jangan diolok saja. Walau aman ahlul kitab lakana khairul lahum, dan jikalau ahli kitab itu beriman, sungguh itu baik buat mereka. Minhumul mu'minun, sebagian di antara mereka ahli kitab itu orang-orang yang iman. Jadi ahli kitab itu jangan diperangi, jangan dikerutuk, jangan ditawur begini. Biadab itu, ya kan? Orang Kristen, orang Ahmadiyah ditawur. Ya. Orang Kristen dibunuh, enggak boleh itu. Kalau mereka mau memerangi, baru kita perangi. Ya. Kalau mereka memerangi, baru kita perangi. Kalau mereka tidak memerangi, ya kita tidak memerangi. Kalau mereka itu menyebarkan ajaran sesatnya, ya kita ajarkan, sebarkan ajaran yang hak. Begitu caranya. Kalau mereka itu minuman keras, ya kita mengajak pada minum-minuman teh botol sosro saja. Jadi di antara ahli kitab itu atau Yahudi Nasrani itu dan lain sebagainya adalah ada yang beriman. Makanya kalau mau dakwah kepada pendeta, pada orang Nasrani, suruh naikkan derajat agamanya itu pada thariqah. Sehingga walaupun dia tidak sholat secara syariat, tetapi dia akan sholat secara munajah ataupun musyahadah. Orang Hindu juga begitu, ajak saja mereka masuk thariqahnya Hindu. Jangan cinta dunia. Ya. Jadi kalau kita mengajak atau berdakwah pada orang Kristen, pada akhirnya kita ajak orang Kristen itu tidak cinta dunia. Kita ceritani Nabi Isa alaihissalam itu tidak punya rumah. Ya. Nabi Isa alaihissalam itu puasa setiap hari. Nah, setiap hari puasa, tidak ada hari yang tidak puasa. Kita ajak seperti itu. Jangan diolok saja. Paham ya? Sebab di antara ahli kitab itu ada yang beriman. Artinya berarti masuk Islam. Minhumul mu'minun,
Di antara mereka ahli kitab itu orang-orang yang beriman. Diajak torikoh. Torikoh itu artinya tidak cinta dunia. Menjalankan tidak cinta dunia. Siapa yang punya tetangga Nasrani? Ceritanya aja Nabi Isa itu apa? Jangankan pacaran, istri saja tidak punya. Tidak punya istri. Oleh karena itu apa, Nabi Isa menjaga diri. Nabi Isa itu tiap hari puasa, tiap hari. Kemudian kalau berbuka itu bukan kok terus siangnya masak untuk buka puasa. Oh enggak pernah. Nabi Isa itu enggak pernah siangnya masak untuk buka puasa. Ya maghrib itulah ada perintah untuk berbuka, baru mencari untuk berbuka. Ya. Nabi Isa alaihissalam itu suka bermunajat kepada Allah. Kemudian Nabi Isa tidak cinta dunia. Pernah menghentikan Nabi Isa, aku itu loh, antara uang dan daun itu sama saja bagiku. Tidak ada bedanya. Ya. Kalau ada lembaga Nasrani, ada mengadakan penyantunan pada orang fakir miskin, jangan dibubarkan. Kamu kalau bisa menyantuni. Lah itu anak-anak kecil jadikan Kristen. Nah bagaimana anak kecil jadikan Islam? Ya disantuni lah, gantian menyantuni. Ya kan? Ini minhumul mu'minun, di antara orang Yahudi Nasrani itu atau ahli kitab atau termasuk Hindu adalah ada orang-orang yang beriman. Orang Buddha itu, Hindu Buddha, orang Buddha itu kalau sudah jadi apa itu? Biksu ya. Itu bajunya tidak pakai jahitan itu, ya. Mengagungkan Tuhan yang Maha Pencipta, kepalanya dipelontosi begitu ya. Hah? Sementara kepala apa rambutnya tahalul terus, tetapi apa pakaian ikhram terus, tidak pakai tahalul ya, tidak ada jahitannya. Ajak mereka ke torikohnya orang Hindu, ajak orang Kristen ke torikohnya orang Kristen, demikian juga orang Yahudi diajak ke torikohnya orang Yahudi. Ini minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Di antara mereka ada orang yang mukmin, tetapi kebanyakan mereka adalah fasik. Oleh karena itu kita hati-hati. Sebab orang-orang ahli kitab itu dengan fasiknya itu ya, mengajak orang gadis-gadis Islam itu caranya pura-pura dia masuk Islam. Itu biasa, itu sudah pura-pura masuk Islam. Kemudian laki-laki muslim agar tergiur dengan wanita apa? Wanita Nasrani, biasanya wanita Nasrani itu suka buka-buka aurat ya. Cek ketok keren, buka-buka auratnya. Kalau si laki-laki muslim tergiur ya, tergiur, maka kadang-kadang dia menawarkan dirinya ya, kalau sudah begitu agar dinikahi. Itu sudah biasa itu. Ada kebanyakan mereka begitu. Kebanyakan mereka. Kemudian wanita muslimah ditengi dhisik ya. Nah, ditengi ayo kate gak gelem dirabi ya. Nah, itu fasik itu berarti. Kebanyakan mereka adalah fasik, tetapi ada yang beriman. Makanya pada orang Yahudi juga begitu, diajak saja. Wa aktsaruhumul fasiqun, dan kebanyakan mereka adalah fasik. Kita berusaha menghindari apa? Menjadi kebanyakan orang ahli kitab yaitu fasik. La yadurrukum illa adza
mereka sekali-kali tidak akan dapat membuat madharat kepada kalian kecuali gangguan-gangguan saja, menyakitkan saja. Lan tidak bakal yadurru, mereka membahayakan pada kalian, illa kecuali azan, menyakiti saja. Kalau kita dicela orang, dihina orang, dihina itu tidak membahayakan. Dihina tidak membahayakan. Ini perlu dicatat, perlu diingat. Mungkin dihina itu menyakitkan, tapi tidak membahayakan. Makanya menghadapi hinaan bagaimana? Ya tidak masalah, nggak membahayakan saja kok. Mungkin menyakitkan. Kenapa kok menyakitkan? Karena orang kurang kuat imannya. Kalau imannya kuat, tidak akan sakit dihina. Demikian juga orang-orang ahli kitab, orang Yahudi Nasrani, la yadurrukum. Mereka tidak membahayakan pada kalian. Tidak bahaya. Illa adza, kecuali hanya menyakiti. Orang Nasrani tidak membahayakan. Mungkin menyakiti saja. Omongannya nggak enak sehingga menyakitkan hati gitu aja. Tapi tidak membahayakan. La yadurrukum illa adza. Wa iyyuqatilukum, dan jika mereka berperang pada kalian, perang dengan kalian, yuwallukumul adbar, mereka berpaling dari kalian ke belakangnya. Orang Yahudi Nasrani itu kalau berperang betul, ya kalau berperang betul, maka dia nggak berani, mesti lari ke belakang. Nah, makanya kita tidak usah takut dengan orang Yahudi Nasrani, nggak usah takut. Umpama dia ngomong, kami itu loh enak, dosanya sudah ditebus, buat apa susah-susah? Buat apa susah-susah? Kami nggak usah sholat, masuk surga. Nggak usah puasa, masuk surga. Nah, kalau nggak zakat, ya masuk surga. Kalau naik sepeda motor ngebut, ya masuk jurang. Kalau korupsi, masuk penjara. Enaknya sendiri mereka ngomong, ya. Kami enak, nggak usah sholat, nggak usah puasa, nggak usah haji, nggak usah zakat, pokoknya mengakui sang penebus dosa, maka sudah masuk surga. Kalau ditantang betul ya, coba omonganmu kalau benar, inginilah kematian. Ditantang betul, inginilah kematian, mintalah kematian, tak ewangin dungo. Nah, ini air putih ini, minumlah, maka kamu kalau kepingin mati langsung mati. Kalau tidak bisa ya, kalau tidak bisa air putih kemudian diminum langsung mati ya apa? Ini baygon. Mereka mesti tidak berani maju, mesti mundur ke belakang. Kalau mereka menghina, maka kita hadapi. Setelah kamu menghina berani menghina. Mereka mundur ke belakang. Wa yuqatilukum yuwallukumul adbar. Dan mereka apabila mereka berperang memerangi kalian, maka mereka akan berpaling dari kamu ke belakang. Gak wani. Makanya kita bersikap tegas kepada ahli kitab.
kita bersikap tegas. Tsumma la yunsurun, kemudian mereka tidak ditolong. Na'udzubillah. Jadi sekali lagi, orang Yahudi Nasrani, orang ahli kitab itu tidak bikin bahaya, paling hanya menyakitkan, tapi tidak membahayakan. Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali atau agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia. Maksudnya perlindungan yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran dan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah Islam atas mereka. Dan mereka kembali mendapatkan kemurkaan dari Allah, dan mereka diliputi kerendahan. Yang demikian itu, yang maksudnya kehinaan, kerendahan dan kemurkaan dari Allah itu karena mereka kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas. Duribat alaihimu zillatu, duribat menimpa, ditimpa alaihim atas mereka azillatu, kehinaan. Kita hindari sifat ahli kitab, sifat orang Yahudi Nasrani yang tidak beriman kepada Allah. Mereka itu mesti ditimpa kehinaan. Pasti ini sudah ketentuan dari Allah. Duribat alaihimudz zillatu ainama thuqifu, dimanapun juga kamu jumpai mereka. Jadi kalau orang kalau orang itu naudzubillah bersifat Yahudi dan Nasrani, maka ditimpa kehinaan dimanapun juga kalian jumpai. Illa bihablim minallahi wa hablim minan nasi, kecuali apabila mereka berpegang teguh dengan tali Allah dan tali manusia. Maka kita perhatikan hubungan kita dengan Allah, yaitu hablum minallah, alias kita belajar kungfu, ya kan? Kemudian kita perbaiki hubungan antara manusia, atau kita belajar silat. Nah, silat itu macam-macam. Ada silaturahmi, ya. Ada silat lidah. Nah, makanya para kiai, para ulama itu menggunakan silat lidah juga, ya kan? Menggunakan silat lidah. Kalau kamu nggak membaca istighfar, kamu tidak minta ampun kepada Allah, maka kamu akan kena cilaka. Cilaka itu apa ya? Di akhirat nanti, ya kan? Nah, itu namanya silat lidah. Orang kalau mau, misalnya orang kalau mau riba, yaitu bunga, pasti akan hancur dagangannya, ya kan? Yaitu nggak bohong, karena ada silat lidah. Silat lidah yang dimaksud dengan hancur, ya nanti di akhirat hancur, ya kan? Makanya kadang-kadang harus pinter dakwah kita, yaitu pinter silat lidah, hablum minan nas, silaturahmi juga hablum minan nas, dan kita pinter kungfu, yaitu apa? Hablum minallah. Apa hubungannya kungfu dengan apa? Silat. Ya, segini hablum minallah gitu aja.
Hablum minallah itu terus menerus. Hablum minallah itu bisa-bisa secara lahir, hablum minan nas itu sama, tidak ada bedanya. Kita duduk di sini, ya, itu secara lahir. Tetapi hablum minallah adalah berada di dada ini. Kita masak, ya, maka kita secara fungsinya ya masak nasi. Tapi kalau sambil hablum minallah, maka itu pahalanya luar biasa. Maka kita jaga hubungan dengan Allah, yaitu batin, terus ingat kepada Allah. Kemudian hablum minan nas, maka kita perankan diri kita sebagai fungsinya. Tidak apa-apa kita becak, tapi zikir kepada Allah. Kalau kita jadi rakyat, tidak jadi rakyat saja. Nggak usah sok jadi pemimpin, nggak usah sok jadi bupati, ya. Jadi rakyat saja, tetapi yang zikir kepada Allah. Kita fungsikan seperti fungsi kita. Paham ini ya? Paham? Kalau kita dijadikan oleh Allah penyanyi, ya kita penyanyi, tetapi yang mengajak cinta Allah dan akhirat. Kalau kita dijadikan oleh Allah petani, ya nggak apa-apa jadi petani, tapi cinta Allah dan hari akhir. Bukan kok petani itu menjadi lebih jelek daripada Pak Kiai. Oh, enggak. Banyak orang yang dapuk kiai, ngerti dapuk kiai, tapi sebenarnya dia adalah cinta dunia. Itu na'udzubillah min dzalik. Kalau kita jadi rakyat, jangan sok jadi pemimpin. Kalau kita dijadikan oleh Allah miskin, ya kita jangan sok kaya. Ya sudah, biasa saja selama di dunia ini. Apa hablum minan nas maksudnya? Hablum minan nas ya kita jalani. Fungsi kita di dunia apa? Kalau kita jadi kuli, gak apa-apa, nguli saja. Kuli saja. Masa aku jadi kuli rek, padahal aku ilmuku tinggi. Oh, jangan ngomong begitu ya. Urusan ilmu tinggi itu Allah yang Maha tahu. Ini. Jadi kita jaga hablum minallah dan hablum minan nas. Hablum minallah kita selalu zikir mengagungkan Allah. Hablum minan nas kita fungsikan diri kita seperti fungsinya apa. Ya, kalau kita jadi petani ya nggak usah macak kiai lah, ya. Masak jubahan teteno macul ya gak pantas ya. Ini illa bihablim minallahi wa hablim minan nasi, kecuali selalu menjaga hablum minallah dan hablun minan nas. Hablun itu artinya tali dari Allah dan tali dari manusia. Yahudi, Nasrani atau ahli kitab itu ditimpa kehinaan dimanapun juga. Di samping itu juga waba'u bighadabi minallah, dan mereka kembali kepada Allah dengan murka dari Allah. Makanya kita hindari sifat ahli kitab, yaitu kembali kepada Allah dengan membawa murka, dengan dimurkai oleh Allah selamanya. Na'udzubillah. Ini bukan orang lain, bukan orang bongso, bukan orang mojowarno yang difirmani oleh Allah. Kita jangan sampai kita kembali kepada Allah dengan membawa murkanya Allah, dengan dimurkai Allah. Seperti yang diceritakan ini, waba'u bighadabin minallah, dan mereka kembali dengan murka dari Allah, marah dari Allah.
Kita di dunia tidak lama, makanya jangan berusaha untuk yang dimurkai oleh Allah. Wa duribat alaihimul maskanatu, dan ditimpa atas mereka kemiskinan atau kehinaan. Kita berusaha untuk tidak ditimpa kemiskinan atau kehinaan dengan cara selalu mengagungkan Allah. Dengan cara tidak ingkar pada ayat-ayat Allah, dan dengan cara tidak membunuh para nabi. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi. Demikian itu karena sesungguhnya mereka selalu ingkar terhadap ayat-ayat Allah. Jadi kita hindari kehinaan, ya. Kita hindari kehinaan dengan cara menghindari kafir terhadap ayat-ayat Allah. Ayat itu ada ayat yang terbaca yaitu Al-Quran, tapi juga ada ayat yang terwujud yaitu semua kejadian ini adalah tanda-tanda atau bukti-bukti maha kuasanya Allah. Kenapa orang Yahudi Nasrani ditimpa kehinaan dan kembali dengan murkanya Allah? Karena mereka selalu ingkar pada ayat-ayat Allah. Makanya sekecil apapun ayat Allah kita baca, kita amalkan. Kita lihat air, kita ingat Allah menciptakan. Kita perhatikan otak kita ingat Allah yang menciptakan. Kita ingat mulut kita ingat Allah yang menciptakan. Kalau tidak ada kesempatan, ya mestinya harus disempat-sempatkan. Misalnya mau tidur, dilihat dulu tangannya, ya Allah satu pori-pori ini Engkau yang menciptakan. Mau motongi kuku, ingat, ya Allah Engkau lah yang memanjangkan kuku saya ini. Saya tidak bisa memanjangkan kuku, saya tidak bisa apa-apa, saya tidak bisa menahan agar kuku tidak panjang. Berarti semuanya adalah Engkau yang menentukan ya Allah. Engkau lah yang menghidupkan ya Allah. Makanya kita diberi kuku oleh Allah yang terus memanjang, dan kita diperintah untuk memotong. Sebenarnya kita potong sambil kita ingat Allah. Iya. Agar kuku tidak panjang saja kita tidak bisa. Atau kuku kita itu loh, panjang itu loh, tidak kita yang ikut memanjangkan kuku. Maka betul nek motong sambil ingat pada Allah. Ya Allah Engkau lah yang memanjangkan rambut. Jadi kenapa ahli kitab ditimpa kehinaan? Karena mereka selalu ingkar pada ayat Allah. Jadi kita menghindari ingkar pada ayat-ayat Allah agar tidak dihinakan oleh Allah, agar tidak kembali kepada Allah dengan murka Allah. Na'udzubillah. Wa yaqtuluna an-nabiyina wa yaqtuluna al-anbiya bighairi haqqin, dan mereka membunuh para nabi dengan tanpa hak. Kita hindari membunuh nabi tanpa hak. Kita hindari menggunjing ulama. Membunuh dikiaskan dengan membunuh adalah menggunjing, ngerasani. Dikiaskan dengan nabi adalah ulama. Kira-kira Bahdul nate tamboten mateni nabi niku. Ngeten mawon, diakoni ae, cuma awake dhewe niku tobat. Nggih. Tenggene ilmu thariqah niku, pokoke batin sampean napa nggih niku sing dicatet. Sampeyan nek nang ulama dijak mangan bareng kok gak ngrundel,
ya gak apa-apa, tapi bangsa disawang gereng ambek ulama grundel, nggih niku lho padha karo mateni ulama, mateni nabi. Tahu grundel sampean? Tahu mateni nabi? Jadi kula panjenengan menghindari membunuh nabi, yaitu termasuk dikiaskan dengan membunuh nabi adalah apa? Menggunjing ulama. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Dzalika itu bima asaw, sebab apa yang mereka maksiat, wa kanu, dan mereka adalah ya'taduna, melampaui batas. Kita hindari berbuat durhaka pada Allah dan melampaui batas yang menyebabkan apa? Lingkaran setan. Yaitu apa? Lingkaran setan karena kafir pada ayat Allah, membunuh nabi, dan karena selalu durhaka pada Allah dan selalu membuat permusuhan dengan Allah, maka dijadikan oleh Allah orang yang orang yang kembali kepada Allah dengan murkanya dan kehinaan. Makanya kita hindari itu. Laisu sawa min ahlil kitabi ummatun qa'imatu yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Laisu, mereka itu tidak sama. Di antara ahli kitab itu ada golongan yang berlaku lurus, yaitu ahli kitab yang telah masuk Islam. Mereka membaca ayat-ayat Allah pada beberapa waktu di malam hari, sedang mereka itu bersujud atau sembahyang. Artinya kita dakwah kepada ahli kitab, sebab mereka ahli kitab itu tidak sama. Di antara orang Kristen pun tidak sama. Orang Kristen ada yang bisa didakwai. Oke. Laisu, tidaklah mereka sawaun, sama. Laisu sawa, mereka tidak sama. Jadi orang Kristen itu tidak sama. Orang Yahudi Nasrani tidak sama. Demikian juga golongan manusia itu tidak sama. Orang Ahmadiyah juga tidak sama. Ada orang Ahmadiyah yang bisa didakwai. Ya. Jangankan orang Ahmadiyah. Ya. Orang Muhammadiyah juga tidak sama ya. Kalau Muhammadiyah kan Islam ya. Itu tidak sama. Ada di antara mereka yang tidak membid'ahkan orang wiritan ya. Tidak sama. Jadi orang Yahudi Nasrani itu tidak sama. Artinya kita berharap barangkali ada yang bisa didakwai. Minhum, di antara mereka. Salangi, min ahlil kitabi, di antara ahli kitab, ummatun, satu umat qaimatun, yang lurus, yaitu ayat luna ayatillahi, mereka membaca ayat-ayat Allah ana al-laili, di waktu malam. Jadi mereka tidak sama. Oleh karena itu apa? Satu, kita tetap berdakwah kepada ahli kitab, barangkali mereka ada yang masuk Islam. Sebenarnya ahli kitab itu siapa sih? Nah, sampean gak gelem diarani ahli kitab. Mboten-mboten. Nah, mboten-mboten diarani ahli kitab. Nah, padahal sabiyane sampean sifat-sifatnya kadang-kadang ana sing digawe ahli kitab.
Jadi tidak sama. Artinya kita dakwah kepada ahli kitab, barangkali di antara mereka ada yang beriman. Di antara mereka ada yang lurus, yaitu membaca ayat-ayat Allah pada waktu malam. Kita berusaha menjadi orang yang membaca ayat-ayat Allah di waktu malam. Jadi malam jangan hanya tidur saja. Sedikit malam bangunlah. Walaupun hanya 10 menit, 20 menit, bangun. Untuk apa? Membaca Al-Quran. Baca tidak harus dibaca biasa, bisa saja dipelajari, dipahami. Mudah-mudahan kita termasuk ini apa? Membaca ayat-ayat Allah. Nate bahasa Indonesia nek dalu tangi maca Quran. Ya, nek gak iso nggih maca alam mawon, maca langit, maca bumi ya. Jadi kita pergunakan waktu malam, sebagian malam untuk beribadah kepada Allah. Misalnya baca ayat-ayat Allah. Tak pun ngerti teori ini sih. Nek teori ini tapi mboten digawe. Nggih niku jeneng ahli kitab. Ya. Ngerti teori gak digawe. Wahum yasjudun, dan mereka itu sujud, selalu sujud pada Allah, yaitu menjalankan sholat. Makanya kita berusaha menjadi ahli kitab yang sudah masuk Islam, menjadi orang yang masuk Islam, yang beriman meskipun asalnya ahli kitab. Kita berusaha menjadi orang yang beriman, orang yang sujud meskipun asalnya ahli kitab. Meskipun asalnya ngerti teori tapi nggak bisa menjalankan. Mudah-mudahan manfaat ya. Kau terus nasi didik nih sambungan nih. Jadi ahli kitab tidak sama. Ada ahli kitab itu yang beriman pada Allah dan hari akhir. Yu'minuna billahi wal yawmil akhiri wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yusari'una fil khairat wa ulaika hum minas sholihin. Mereka di antara ahli kitab itu ada yang beriman kepada Allah dan beriman pada hari akhir dan selalu mengajak pada yang ma'ruf serta menghalangi yang mungkar, menahan dari yang mungkar. Dan mereka selalu bersegera dalam kebaikan. Mereka itulah termasuk orang-orang yang soleh. Makanya kita berusaha iman pada Allah meskipun asalnya ahli kitab. Kita berusaha iman pada Allah meskipun asalnya ahli kitab. Iman pada Allah dan hari akhir. Iman itu apa sih? Napa sih iman itu? Iman itu yakin. Bentuknya iman adalah yakin. Yakin itu napa? Mboten percaya sing nemen, tapi ngekeh no eling. Mulane ilinge tiyang ten ngene Gusti Allah ten ngene dina akhir nggih niku kualitas imane. Nek eling terus tenggene Gusti Allah dina akhir berarti imane dhuwur. Nek dok eling dok lali, dok eling dok eling, dok eling dok lali, dok lali, dok lali, dok lali, dok eling ya. Wong mabuk dengan iman. Pun sak mangkin balapan ambek abah balapan iman mawon nggih. Iman nang Gusti Allah, iman hari akhir.
Terus di antara ahli kitab itu ada yang selalu mengajak pada yang ma'ruf dan mengajak pada meninggalkan, mencegah pada yang mungkar. Makanya kita selalu mengajak yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar meskipun kita asalnya adalah apa? Ahli kitab. Nomor dua, kita ajak orang ahli kitab, barangkali mereka akan menjadi seperti yang diceritakan dalam Al-Quran ini. Sing ahli kitab mau didakwai napa malih sing tanggane, napa malih anake, ya. Sing agamane Islam napa malih wong sing agamane gak Islam didakwai kok. Wa yusari'una fil khairat, dan mereka bersegera pada kebaikan. Nek kaapian agi-agi, nek api agi-agi, nek api agi-agi. Jadi terburu-buru dalam kebaikan tidak apa-apa. Tapi nek terburu-buru urusan duit aja. Terburu-buru urusan dunia aja. Nggih. Kesusu tapi urusan akhirat gak apa-apa. Aja katik genah-genah ae, aja kesusu. Niku omongane iblis niku ya, nek keapian omongane iblis. Gaya apa ngaji? Kok nek tuwek-tuwek ae gak apa susu ngaji. Nah, itu omongane iblis. Maka orang yang baik adalah orang yang selalu bersegera dalam kebaikan. Wa yusari'una fil khairat. Wa ulaika minas sholihin, dan mereka itu termasuk orang-orang yang soleh. Nggih niki sing ngajekno. Sing ngajekno masa dadi ahli kitab biyene saiki kudu nek bengi maca Quran, nek bengi sujud. Ada jengking tok gak sujud. Hah? Jengking tok gak sujud. Terus menerus iman nang Gusti Allah, iman dina akhir, matur ngaten apa? Ngajak kesaenan. Terus mencegah tenange mungkar. Terus cepet-cepetan balapan nanggene keapian. Mulane nek urusan keapian gak oleh ngalah. Masih ambek kiai. Monggo yai jenengan wudu rumiyin, ndak boleh. Ya. Tidak boleh. Kalau kari-kari mau yai, jenengan sholat rumiyin, gak boleh itu, ya. Sama dengan punya ban yang satu, ya. Kemudian yang satu, kemudian ada kiainya mau tenggelam, bannya diberikan pada kiainya, ya dia tenggelam, ya. Kalau tenggelamnya dunia tidak masalah, kalau tenggelamnya akhirat gimana? Makanya wa yusari'una fil khairat, mereka bersegera dalam kebaikan. Sehingga dalam urusan akhirat tidak boleh kita mengalah. Tapi kalau urusan dunia silahkan mengalah. Ono kaspe setunggal ya. Pun monggo jenengan mawon. Mboten napa-napa. Malah apik nggih, malah apik. Kalau pisang goreng siji ya, sampean napa jenenge ambek tamu tasiten, terus sampean ngalah gak apa-apa. Taktiknya ngalah ngeten, kula poso ya. Padahal maksudnya kula napa-napa lho kersa ya. Tapi krana menghormat, monggo kula poso niki jenengan dahar mawon. Kula seneng nek niki jenengan dahar. Wah lah kalau paling gak menghormati san poso pun kalau nek sampean mboten san pangan kula mangan titik lho nggih. Padahal maksudnya anjene napa-napa kersa ya. Mengalah urusan dunia itu baik, tapi mengalah urusan akhirat haram. Ngoten ndase sarung siji sing suci dadakno wong dhisik dikon salat. Sampeyan salat sampeyan dhisik ya, monggo kula ngalah mawon, gak oleh ya. Salat sampean jatahe oleh sof ngarep, gak oleh
Pola imame apa? Kiai nak mburi, monggo jenengan sing ngajeng. Kula ngalah mawon gak oleh. Harus bersegera atau balapan pada kebaikan. Balapan kebaikan. Nek ngaji niku balapan kebaikan. Tapi nggone ngaji, misalnya nggone ngaji, mboten nggon ngaji ngeten iki nek sing apik ngarep berarti kalau tak ngalah mburi ae niku berarti ngalah dalam kebaikan ya. Tapi nek misalnya numpak bis, numpak kendaraan tapi ngalah, niku sae. Ya. Sae. Pemimpin yang bagus adalah pemimpin yang ngalah dalam urusan dunia. Wis ana lungguh enak, aku tak lungguh gak enak. Sing lungguh enak biar wong-wong, aku lungguh gak enak gak popo. Dunya kok. Iya. Ora paten kok. Sering-sering latihan berlomba-lomba kebaikan. Termasuk mengalah urusan dunia itu sama dengan berlomba pada kebaikan. Maka diampuni oleh Allah dosanya. Allahumma amin. Dimasukkan surga. Tapi nek tentorikoh kadang-kadang guru ini menguji. Guru nguji. Ya. Tuman ini gak diuji ya. Kenapa nguji? Maksudnya cek kuat, nonton loh. Cek kuat. Santri gak apa gak nape dinyai dilok-lokno. Cek tahan uji bek-bek ini moro-moro ambek wong gendeng-gendeng ya. Ini dilokno. Padahal gak salah tapi dilokno. Cek menyadari ya. Tapi sampean aja dadi penguji. Ya. Gurung makomi dadi penguji, bolone setan ya. Kadang-kadang guru nguji, moh kan lu gua kursi sing elek, iki kursi enak tak nggonane kabeh, ngoten. Biasa nguji ngoten niku. Tapi nek niki dituduhno kapan-kapan diuji meneh lho nggih. Saman titani, pokoke urusan dunia atau urusan akhirat. Nah, urusan dunia ngalah mawon, urusan akhirat ojo gelem ngalah. Wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas sholihin. Mereka itulah orang-orang yang soleh, dari orang-orang yang soleh. Kita berusaha menjadi termasuk orang-orang yang soleh. Jadi kita berusaha termasuk orang-orang soleh. Bahwa ide bajingan pokoknya ngumpul tembriki berarti termasuk wong soleh, ya. Wong gak iso apa, gak iso EP, nggih. Gak iso apa, gak iso EP, gak iso EP niku gak iso napa. Gak iso apa-apa niku lho. Tapi gelem kumpul-kumpul bareng-bareng tiyang soleh, klebu tiyang soleh. Maka nenek ndonga niku Allahumma ja'alni minat tawabin, ya Allah jenengan damelaken kula termasuk wong sing tobat. Nek klebu nek napa jenenge dadi wong tobat ci angel, ci aduh ya. Tapi nek termasuk golongane wong tobat gampang. Paham? Termasuk golongane wong tobat. Nek dadi wong soleh angel, tapi nek termasuk golongane wong soleh gampang. Saman pokoke imbas-imbis nang wong soleh wis dadi masuk golongan wong soleh. Allahumma amin. Apa imbas-imbis? Mugi-mugi manfaatnya.
Al-Qur'an iku sampean amalaken, sampean praktekno. Setelah sampean praktekno dhisik ae, praktek sebisa mungkin. Mangkira terus moro-moro gampang. Sampean praktekno dadi pemimpin. Nyentuh Nabi Musa. Nabi Musa niku nggih repot golekno pangan kanggo anak buah kanggo umate, repot golekno ngombe kanggo umate. Sampeyan pikirno umate iku. Masih tah mikirno urusan donya. Lho gak apa-apa. Oleh ganjaran. Nabi Musa nggih umate niku mboten wonten banyu. Mboten wonten banyu sing gawe ngombe, nggih. Watu-watu tok. Watu. Ngoten nyuwun Gusti Allah. Ya Allah, jenengan paringi umat kula niki ngombe ya Allah. Wa idzistasqa Musa liqaumihi, dan ingatlah ketika minta minum Nabi Musa untuk kaumnya. Nggih ngoten niku dadi pemimpin niku. Pikirno. Ya. Kadang-kadang ten Magelang dikandani, sapa jadi pemimpin? Sapa jadi pemimpin? Mimpino. Pimpinan. Nah dadi pemimpin pikirno, wong-wong iku lesu ta gak? Takonono sampean pun mangan ta durung, ya. Masa sampean gak duwe dhuwit takonono. Ojo diserano abuh ae, ya. Abuh kabeh. Takonono. Sampai kula takok, kon mangan. Kon gak nggo mangan, mboten. Tuh pun mari asar niku lho, pun asar. Dadi kon wong guru mangan, dereng, tapi niki pun diparingi ya wis. Lho, sampean takoki, ngono tok ya takonono. Misale guru ngono mangan, sampean ngomongno sapa sing nggo mangan luweh. Kula masak bungkus, ya sak bungkus wong 5. Iya. Niku nek dadi pemimpin. Ojo dijarno tok ae, ojo mikir awake dhewe tok ae. Minimal tiru Nabi Musa, ngono lho, nggih. Nyuwun Gusti Allah. Wa idzistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asakal hajar. Maka kami Allah berfirman, hai Musa, pukulkan tongkatmu pada batu. Dipukulno, masa watu-watu digeyepuk ya mbak tongkatnya Nabi Musa, ya. Dor, 12 mata air terpancar. Artine usaha gepukno doranmu sing ana pajule, ya. Nanggene tanah, ya. Tapi sing ngekei banyu Gusti Allah. Duduk pola digepuk tongkat ini, wow. Andekne ngono ana daerah gak ana banyune, dikongkon agi-agi, pikirno. Ono alasane. Mbuh ngebor tah apa ngono lho. Kulo dikongkon ngono kok dana nganti saiki gunung kelakon sih, Takok wong sing ngebor iku nek ngebor mata bore cilik sak dim iku apa murah ta gak ngono lho. Ono alasane jare masa borbarane ono engko pompane gak ono sing kuat. Ya diakal sih. Kumpul 3 dim tapi digawe ngangkat mek sak dim ya kekuatan sih. Karena kuatir ya di tahap sak 3 dim ya 3 dim betul, maruni sore 2 dim ni sore sak dim. Wis. Ya diakal sih. Piye carane, Niku nek dadi pemimpin sing sae. Pikirno. Ana murid loro aja meneng ae. Lah nek sampeyan kepingin duwe murid gampang. Murid nok kene nek loro sampean tambakno iku wis oleh ganjaran ya.
Ojo nduk omah ae. Enteng lan ya. Enteng lan. Timbangane engko, timbangane no akhirat enteng dadi gawe sampean. Mikirno, sampean mikir. Bantulah. Niku calon dadi pemimpin. Engko nek wis dadi pemimpin, dia diculno sampai gurune, kan dadi pemimpin ku lho, pondok pimpinan. Nggih ta nggih. Muga manfaat nggih. Muga iso dadi pemimpin agama nggih. Masuk gak iso nyentuh Nabi Muhammad yang nyentuh, gitu. Nabi Musa. Ojo dadi musang ya. Dadi musang ini ana berkat tok royokan ya. Ana pondok niku. Piro sih penghuni pondok? Pokoknya nek ngitung kudu pas ana berkat. Ya. Nek pas jak ngaji kosong gak ono sing ngaji. Tapi nek pas ana berkat 80 kakak. Ya. Hebat. Niku gak Nabi Musa tapi musang ya. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad alhamdulillah rabbil alamin Allahumma ighfir lana warhamna wahdina innaka antal ghafurur rahim rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad alhamdulillah rabbil alamin al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.